nampak depan dari Museum Kota Gede. Ayo kita coba masuk ke dalamnya. Ini adalah nampak depan dari museumnya. Ini adalah nampak samping kanan dari pintu masuk. Dan ini adalah nampak kirinya yang terdapat tempat duduk. Di sini juga terdapat parkir untuk motor. Di samping sini juga terdapat bangunan terpisah yang termasuk dalam bagian museum ini. Ini sekilas tampilan sisi kiri dari museum yang akan kita review nantinya yang lebih detail. Di sini terdapat pos satpam untuk kita registrasi dan masuk ke dalam museum. Sebelum memasuki area museum, sebaiknya cuci tangan dahulu ya. Kita sekarang masuk ke ruangan pertama. Ruangan ini begitu luas dan tidak ada barang-barang tertentu di dalamnya. Ini adalah sebuah lorong samping ruangan pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Di samping kiri ada pembuka tentang sejarah singkat Museum Kota Gede. Dan di samping kanan terdapat denah dari museum. Lalu di sini terdapat 3 gambar situs batu terkenal di Kota Gede beserta deskripsinya dan sejarah singkatnya. Dan nanti akan kita kunjungi setelah kita mengunjungi Museum Kota Gede ini. Lalu di sini ada beberapa barang antik beserta pajangan tentang ilustrasi geografi dari Kota Gede. Lalu di sini ada tayangan tentang sejarah Kota Gede dan barang antik lainnya. Di sini terdapat permainan modern dan permainan tradisional beserta sejarah singkat dari Omah Galang yang menjadi bagian dari museum ini. Nah, di sini ada koleksi bernama Parade yang dibuat oleh Wulang Sunu. Nah, sekarang kita ada di ruangan yang berisi video tentang tempat-tempat terkenal di Kota Gede dan tampilan dari makanan-makanan khas Kota Gede. Dan di ruangan sini ada berbagai video orang-orang yang menceritakan kultur-kultur khas Kota Gede, misal pembentukan perak dan pertunjukan seni. Di sini juga terdapat berbagai macam koleksi wayang. Di ruangan ini juga ada koleksi dari barang berkultur Islam yang kebanyakan digunakan dahulu.
Dan juga terdapat video lagi. Lalu ada koleksi sastra tentang Kota Gede. Di ruangan selanjutnya ada berbagai koleksi barang-barang antik. Alat-alat pembuatan perak, dan arsitektur dengan corak budaya Kota Gede. Saat keluar ruangan, kita akan disambut dengan berbagai miniatur rumah atau arsitektur tradisional khas Kota Gede. Ayo kita ke ruang bawah tanah. Di sini ada sumur yang cukup dalam. Ayo kita naik lagi. Nah, di sini ada toilet yang digunakan pada zaman dahulu dan jelas berbeda ya dari toilet zaman sekarang. Nah, di sini ada miniatur dari rumah tradisional di Kota Gede. Mari kita ke ruang berikutnya. Nah, di sini terdapat berbagai barang antik peninggalan dari pemilik omah Kalang seperti kertas berita lelayu, set piring dan cangkir, foto keluarga, dan kain batik. Di sini juga ada miniatur andong yang merupakan kendaraan tradisional menggunakan kuda. Nah, lalu di sini juga ada ruangan yang luas untuk bersantai dan pot-pot tanaman yang banyak. Nah, ayo kita keluar dan melihat berbagai infografik pengetahuan tentang kultur dan cagar budaya Kota Gede.
Nah, kunjungan ke museum tadi sudah selesai. Sekarang kita perjalanan ke situs Batu Gateng yang lumayan dekat dari museum menggunakan GrabCar. Nah, sekarang kita udah sampai nih, dan kita sekarang sedang meminta izin dulu kepada juru kunci di makam untuk melihat situs batu ini. Nah, sayangnya kita tidak boleh mendokumentasikan apa yang ada di dalam. Namun, kita hanya bisa masuk saja tanpa kamera. Nah, ini adalah penjelasan dari juru kunci mengenai sejarah situs ini. Raja Islam pertama di Mataram, ya di Kota Gede, atau dulu awalnya itu Alas Mental. Jadi keratonnya di sini, makanya singgasananya, kursinya di sini. Nah, di situ kita mengetahui bahwa di Kota Gede ini ada dua raja. Yang pertama yang singgah di sini Kanjeng Pademangan Senopati Ngalodo Mataram, yang kedua Sinuwun Hanyapurwati, itu yang raja kedua. Habis itu punya putra Pangeran Rangkang Sultan Agung itu pindah ke Kerto. Jadi di Kota Gede sini dua periode. Periode pertama Kanjeng Pademangan Senopati, singgasananya ya Watu Gilang ini. Ya keratonnya di sini, keratonnya di sana itu makamnya dan masjidnya di utara itu. Nah, terus raja kedua Sinuwun Hanyapurwati punya putra Kanjeng Sultan Agung Hanyapurabusuma itu pindah ke Kerto. Jadi kerajaannya pindah ke Kerto. Terus makamnya juga Sultan Agung di Imogiri. Makam yang di Kota Gede Sultan Kanjeng Pademangan Senopati Ngalodo Mataram sama Sinuwun Hanyapurwati. Jadi yang Kota Gede sini dua raja, ketiga itu HP2 itu berarti makam. Ada dulu itu ada cerita itu memang satu bunder-bunder itu kan permainannya kadrong. Ya itu mungkin di sini makanya dikatakan kampung dalam karena memang ini keraton dalam. Untuk yang penasaran, di sini terdapat 3 macam batu dan foto ini kami dapat dari internet dan gambar ini sesuai dengan apa yang kami lihat kemarin. Inilah tampak samping dari situs ini yang dikelilingi pohon beringin yang rindang dan sejuk.